Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 769. Di bawah kepemimpinan Li Suyun, Lin Ruohan dan Su Chen mengunjungi gedung grup Li dan operasional berbagai departemen. Kemudian, dia dibawa ke kantor. Kantor Li Suyun sangat besar, meskipun dia sekarang menjadi manajer umum Li Group. Namun semua orang di perusahaan tahu bahwa dia akan mengambil alih jabatan presiden di masa depan. Jika tidak ada kesalahan pengambilan keputusan yang besar, maka jabatan presiden akan menjadi miliknya. Oleh karena itu, kantornya adalah yang terbesar dan termewah di grupnya. Keduanya disambut di kantor, dan sekretaris Li Suyun datang untuk menuangkan teh. Tuan Lin, mari kita coba rasanya dulu. Ini dikirim dari Yanjing oleh wali saya. Rasanya cukup enak, kata Li Suyun sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Li. Lin Ruohan mengambil gelas dan berinisiatif memberikannya kepada Su Chen. Saudara Chen, coba saja dulu. Kamu minum dulu, aku tidak terbiasa minum. Melihat tingkah mesra di antara keduanya, Li Suyun sedikit mengernyit. Dilihat dari penampilan Lin Ruohan, dia sepertinya sangat menghargai orang bernama Su Chen ini. Di depannya, dia tampak seperti gadis kecil, seperti gadis yang sedang jatuh cinta, sama sekali tidak seperti CEO wanita yang berkuasa. Kekuatan sihir apa yang dimiliki pria ini? Bagaimana Lin Ruohan bisa tenggelam ke level ini? Dia jelas anak laki-laki yang cantik. Mereka berdua tidak tahu apa yang dipikirkan Li Suyun. Setelah menyesap teh, Lin Ruohan meletakkan cangkirnya. Tuan Li, mari kita bicara tentang kerjasama. Lin Ruohan berkata langsung pada intinya. Oke. Li Suyun juga orang yang ceria dan berkata. Tuan Lin, kami baru saja mengobrol singkat di telepon sebelumnya. Saya yakin Anda memiliki pemahaman tertentu tentang grup Li kami. Sekarang jika Anda memiliki persyaratan khusus, ajukan saja, selama kami bisa melakukannya. Dalam kerjasama ini, tuntutan kami adalah sistem yang cukup besar. Saat berbicara dengan Li Suyun, ekspresi Lin Ruohan juga menjadi cukup serius. Su Chen memperhatikan dengan tenang dari samping dan menemukan bahwa Lin Ruohan saat ini memang memiliki pesona yang unik. Dalam kerjasama ini, kami siap bekerja sama di bidang rekreasi dan hiburan, infrastruktur resor, dan pengembangan mendalam proyek lepas pantai. 3 proyek besar ini, serta 16 proyek kecil, jadi banyak hal. Dalam 3 jam berikutnya, Lin Ruohan dan Li Suyun berkomunikasi sepenuhnya tentang proyek pulau buatan lepas pantai. Terlihat Lin Ruohan cukup puas dengan kerjasama secara keseluruhan. Tuan Lin, ada banyak desainer hebat di grup Li kita. Bukankah kita perlu melakukan perencanaan dalam hal desain? Dari segi desainer, kami sudah menemukan orang yang baik, jadi kami mungkin belum bisa menjalin kerja sama di bidang ini. Li Suyun biasa menyisir rambutnya dan berkata. Tuan Lin dapat dengan leluasa bertanya, desainer mana yang Anda pilih? Saya yakin tidak banyak orang di dunia yang dapat menandingi Li grup kami. Orang yang kami cari adalah Pak Antonio. Antonio. Ekspresi Li Suyun terkejut, seolah dia tidak menyangka Lin Group dapat menemukan seseorang seperti Antonio untuk merancang pulau buatan untuk mereka. Tuan Lin, Anda luar biasa, Anda benar-benar membuat kami terkesan. Li Suyun berkata dengan penuh kekaguman. Tuan Li, Anda salah paham. Mengenai desainernya, suami saya yang bertanggung jawab, dan Antonio juga diundang olehnya. Tuan Su datang menjemputku. Li Suyun semakin terkejut saat mendengar jawaban ini. Dia hanya orang lemah, tapi sebenarnya dia punya kemampuan yang hebat. Li Suyun mengungkapkan keraguannya atas jawaban Lin Ruohan. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, mengapa repot-repot bekerja di bawah Lin Ruohan? Dia bisa berdiri sendiri sepenuhnya. Dan di seluruh industri keuangan Tiongkok, saya belum pernah mendengar ada keluarga dengan lebih dari 100 miliar yuan bernama Su. Menilai dari ini, mungkin Lin Ruohan mengatakan ini karena mempertimbangkan wajahnya. Wanita yang sangat baik. Li Suyun menghela nafas dalam hatinya. Soal kerjasama, keduanya ngobrol seharian penuh. Meski sebagian besar sudah terselesaikan, namun masih ada sebagian kecil yang belum terselesaikan. Bersiaplah untuk melanjutkan pembicaraan besok. Saat itu sudah jam 4 sore ketika kami keluar dari Li Group. Dering-dering-dering. Begitu dia keluar dari gerbang, ponsel Lin Ruohan berdering. Ketika saya mengambilnya dan melihatnya, saya menemukan bahwa itu adalah panggilan Jian Yuan. Ada apa, Yuan Yuan? Apakah kamu sudah selesai membicarakannya? Kita sudah selesai berbicara, dan aku akan kembali mencarimu. Kalau begitu segera kembali. Akan ada lelang senjata ajaib di gedung New Century pada malam hari. Aku meminta temanku untuk membeli beberapa tiket. Ayo kita ke sana dan melihat-lihat. Baiklah, kalau begitu kau dan Chanyu tunggu kami di hotel. Aku dan kakak Chen akan segera kembali. Lin Ruohan tidak terlalu tertarik dengan pelelangan senjata ajaib. Tapi bagaimanapun juga, kami sedang keluar untuk bermain. Jika sahabatku tertarik, tentu saja aku akan menemaninya. Setelah menutup telepon, Lin Ruohan berkata kepada Su Chen. Saudara Chen, Yuan Yuan berkata akan ada lelang senjata ajaib di malam hari. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihat-lihat? Oke, aku akan mendengarkanmu, kata Su Chen sambil tersenyum. Selama itu urusan Lin Ruohan, Su Chen biasanya tidak akan menolak dan akan selalu mengikuti emosinya. Ketika mereka tiba di hotel, Jian Yuan dan Guo Chanyu telah selesai berdandan dan menunggu Lin Ruohan kembali. Kalian berdua sangat cepat, kamu bahkan mengganti pakaianmu. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, hanya kalian berdua.
Tunggu sebentar, kakak Chen dan aku akan ganti baju. Setelah melepas seragamnya yang sedikit formal, Lin Ruohan berganti menjadi rok krem, menunjukkan keanggunannya. Kemudian mereka berempat makan sesuatu dan bergegas ke Hotel New Century. Ketika mereka berempat tiba, mereka menemukan ada banyak orang yang berjalan menuju tempat tersebut di dalam. Dilihat dari pakaian para tamu, hanya ada sedikit turis di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kaya lokal dari Pulau Hong Kong dan beberapa generasi muda kaya kedua. Melihat ekspresi mereka berbisik satu sama lain, mereka pasti memahami lelang ini. Bahkan ada beberapa orang yang bersiap-siap dan tidak sabar menunggu. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa standar lelang ini cukup tinggi, kata Jian Yuan sambil tersenyum. Saudari Yuan, bagaimana caramu mengetahuinya? Guo Chanyu bertanya dengan penuh semangat. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam banyak lelang, besar dan kecil, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri lelang senjata ajaib, jadi dia sangat bersemangat. Saya telah melihat beberapa orang di sini di TV. Mereka semua adalah orang kaya dengan kekayaan puluhan miliar dolar. Di antara kami berempat, sepupu Anda mungkin satu-satunya yang dapat bersaing dengan mereka. Bab 770. Mata Guo Chanyu berbinar saat mendengar ini. Saudari Yuan, menurut apa yang Anda katakan, standar lelang ini pasti sangat tinggi. Tentu saja, tapi saya tidak tahu barang lelang apa itu. Itu tidak mudah. Kamu akan tahu jika kamu masuk dan melihatnya. Sambil berbicara, Guo Chanyu dengan bersemangat menarik beberapa orang ke dalam, siap untuk memilih tempat duduk yang bagus dan merasakan seperti apa pelelangan senjata ajaib. Su Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya lelang artefak magis, jadi dia tidak akan terlalu bersemangat. Berjalan menuju tempat tersebut, mereka berempat memilih beberapa tempat duduk dekat depan dan duduk. Terlihat dari dekorasi dan desain di dalamnya spesifikasi lelang ini memang tidak murah. Anda harus bisa memotret beberapa hal yang menyenangkan dan menarik. Namun, hal tersebut masih gagal menarik minat Su Chen. Secara umum, barang yang bisa dilelang bukanlah barang bagus. Boleh saja membelinya untuk bersenang-senang, tapi tidak perlu berperang. Setelah pelelangan dimulai, seperti yang diharapkan Su Chen, meskipun barang yang dilelang semuanya adalah senjata ajaib, sebenarnya tidak banyak gunanya. Namun setelah melihat hal-hal itu, orang-orang kaya yang hadir semuanya saling berbisik dan heboh. Ada aliran suara yang tak ada habisnya yang mengangkat plakat dan penawaran, mendorong pelelangan ke klimaks demi klimaks. Hanya dalam waktu 1 jam, 8 lot berhasil dilelang. Su Chen juga mengikuti adat istiadat setempat dan memilih 2 artefak magis yang hampir tidak menarik perhatian dan memberikannya kepada Jian Yuan dan Guo Chanyu. Salah satunya adalah adik iparnya, dan yang lainnya adalah calon istri dari saudara laki-lakinya yang baik. Dapat dimengerti jika Su Chen mengirimkan 2 barang. Sekarang, 8 item pertama telah terjual, dan masih ada 4 item lagi yang akan datang. Masing-masing dari 4 artefak magis ini bukanlah benda fana. Saya harap Anda bisa mendapatkan yang Anda suka. Setelah juru lelang selesai berbicara, terdengar sorakan hangat di bawah. Sekitar setengah menit kemudian, sorak-sorai berakhir, dan juru lelang memberi isyarat kepada staf dan mengulurkan sebuah kotak kayu kecil berwarna merah. Ketika kotak kayu kecil itu dibuka, semua orang melihat sekotak benda berbentuk butiran hitam di dalamnya. Partikel-partikel hitam itu tidak halus dan bulat, masing-masing seukuran partikel kedelai, tidak mencolok ketika ditempatkan di dalam kotak, dan tidak mungkin ditebak apa itu. Dan orang-orang yang hadir tidak dapat menghubungkan partikel hitam itu dengan senjata ajaib. Saya tidak tahu obat apa yang dijual penyelenggara lelang di labu tersebut. Benih rohani. Melihat partikel hitam di dalam kotak, mata Su Chen sedikit berbinar. Saya tidak pernah menyangka bisa melihat hal seperti ini di Pulau Hong Kong. Yang disebut benih spiritual adalah benih tanaman yang dibiarkan dengan menggunakan energi spiritual langit dan bumi. Dan setelah benih ini mekar dan berbuah, bunga, daun, dan cabang di atasnya akan memiliki efek magis. Namun sebagian besar masih pada taraf menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, mengendurkan otot dan persendian, serta memperpanjang umur. Namun fungsi spesifiknya baru bisa diketahui setelah ditanam dan berbuah. Ada sebuah taman kecil di Triumph Villa, dan sekarang penuh dengan bunga dan tanaman. Jika Anda membeli benih spiritual ini dan menanamnya di dalamnya, seharusnya lebih praktis daripada bunga dan tanaman itu. Seperti pohon emas di pegunungan 100.000, ia dibudidayakan dari benih spiritual. Hanya saja keduanya terdapat perbedaan yang sangat besar, dan tidak dapat dibandingkan satu sama lain, namun secara umum keduanya adalah spesies yang sama. Kemudian, juru lelang di atas panggung memperkenalkan spesies spiritual, dan isi perkenalannya hampir seperti yang diharapkan Su Chen. Setelah mendengar perkenalan juru lelang, sebagian besar antusiasme orang kaya langsung sirna. Mereka hanya tertarik pada senjata sakti yang sudah jadi, dan benih spiritualnya masih perlu dibudidayakan sendiri, sehingga mereka belum tertarik untuk membelinya. Seperti kata pepatah, orang awam memperhatikan kemeriahan, sedangkan orang dalam mengawasi pintu. Menurut Su Chen, meskipun efek dari benih spiritual tidak terlalu besar, namun jauh lebih baik dari 8 item sebelumnya. Hanya saja orang-orang di depan saya ini cuek dan tidak bisa melihat kegunaan sebenarnya dari benih spiritual. Meski banyak orang kaya yang tidak terlalu tertarik dengan benih spiritual, masih banyak orang yang hadir dengan mata cerah. Kebanyakan dari orang-orang ini berasal dari keluarga praktisi bela diri di Pulau Hong Kong. Jadi saya tahu pentingnya benih rohani dan bersiap untuk mengambilnya kembali. Di ruang VIP di lantai 2 pelelangan, seorang pria muda duduk. Tidak sulit untuk mengetahui dari penampilannya bahwa dia berusia pertengahan 20-an. Dia memegang kepalanya dengan satu tangan dan melihat pelelangan dalam diam dengan ekspresi diam.
Nama pemuda itu adalah Zhou Qigang, dia adalah cucu dari Zhou Mingyun, kepala keluarga pertama di Hong Kong. Di belakang Zhou Qigang, ada seorang lelaki tua mengenakan pakaian hitam. Penampilan lelaki tua itu sangat biasa, tidak bisa ditemukan di tengah kerumunan orang. Namun aura yang memenuhi tubuhnya membuat orang merasa seperti seekor harimau turun dari gunung, yang tak seorang pun berani meremehkannya. Nama orang tua itu adalah Sun Yinghan, dia adalah pengawal pribadi Zhou Qigang. Dia adalah master di tingkat puncak Wuzong. Dia juga sangat dihormati oleh seluruh keluarga Zhou melindungi Zhou Qigang. Guru, benih spiritual itu adalah hal yang baik. Anda dapat memotretnya dan membawanya kembali untuk bersenang-senang. Paman Sun, apakah Anda berencana mengizinkan saya kembali dan menanam beberapa bunga dan tanaman untuk mengembangkan karakter moral saya di masa depan? Ini bukan tentang budidaya diri, tetapi benih-benih spiritual itu mempunyai efek mengatur fungsi tubuh dan dapat memberikan landasan yang baik bagi tuan muda. Dalam hal budidaya di masa depan, dapat memberikan efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengahnya. Usahanya. Menurut apa yang dikatakan Paman Sun, sangat penting untuk membelinya kembali untuk bersenang-senang. Sambil berbicara, Zhou Qigang berdiri dan berbaring, dengan ekspresi agak tidak sabar di wajahnya. Orang-orang ini benar-benar merepotkan. Saya hanya ingin mengambil karang mata naga itu, tetapi mereka meletakkannya di akhir. Itu membuang-buang banyak waktu. Saya harus mengobrol baik dengan mereka ketika saya punya waktu. Tuan, jangan khawatir, saya bisa melakukan ini untuk Anda. Tidak masalah siapa yang ikut, itu masalah kecil. Meskipun keluarga Zhou adalah keluarga terbesar di Hong Kong, kakek saya selalu mengatakan kepada saya bahwa kita harus meyakinkan orang dengan kebajikan. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Titik. Kita semua hidup di satu tempat, dan kita harus menjadi lebih atau kurang penting. Jaga dirimu. Tuan muda benar, kata Sun Yinghan sambil tersenyum. Dalam hati, saya mengacungkan jempol kepada Zhou Qigang. Dengan pola pikirnya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk dapat menghidupi seluruh keluarga Zhou di masa depan. Bahkan mungkin akan diteruskan dan menjadi keluarga besar yang dapat mempengaruhi situasi di Tiongkok. Saat keduanya berbicara, juru lelang di atas panggung berkata, harga awal kotak benih spiritual ini adalah 10 juta koin Tiongkok, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 100 ribu. Penawaran dimulai sekarang. Karena orang kaya tidak terlalu antusias dengan benih rohani, proses penawarannya tidak terlalu intens. Tapi tetap saja, hanya dalam 10 menit, harganya melonjak hingga 15 juta. Hal ini juga membuat juru lelang diam-diam merasa lega. Jika dia bisa mendapatkan harga ini, dia pasti sudah mendapatkan kembali uangnya, dan misinya akan tercapai. 18 juta, kata Zhou Qigang di ruang VIP sambil mengangkat sebuah tanda. Bab 771. Saya mendengar seseorang di ruang VIP mengangkat tanda untuk menawar. Orang-orang kaya di tempat tersebut menoleh ke belakang satu demi satu, dan kemudian mereka terkejut saat mengetahui bahwa penawar ternyata adalah tuan muda tertua dari keluarga Zhou. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang mengira tuan muda tertua dari keluarga Zhou akan datang ke pelelangan. Dengan status keluarga Zhou mereka di Pulau Hong Kong, jika mereka tertarik dengan senjata sakti tertentu, mereka hanya perlu memberitahu penyelenggara lelang. Pihak lain akan patuh dan menyampaikannya kepada mereka. Tidak perlu datang dan berpartisipasi secara langsung. Saya tidak menyangka bahkan tuan muda tertua dari keluarga Zhou akan datang. Standar lelang ini memang tidak rendah. Hal-hal yang dapat membuat putra tertua keluarga Zhou mengambil tindakan pastilah sesuatu yang berbeda dari hal biasa. Kotak benih spiritual ini adalah kesalahan kami. Bahkan jika kamu tidak melakukan kesalahan, apa yang dapat kamu lakukan? Tuan muda dari keluarga Zhou menyukai kotak benih spiritual itu. Diperkirakan tidak ada seorang pun di seluruh pulau Hong Kong yang memiliki nyali untuk melakukannya. Penawaran. Itulah yang kamu katakan. Jika kamu berani merampok barang-barang keluarga Zhou, itu hampir seperti kamu bosan hidup. 20 juta, kata Su Chen tanpa peringatan apapun. Suaranya tidak keras, tapi membuat seluruh pelelangan menjadi hening. Dalam sekejap, Su Chen menjadi fokus penonton, dia berani menawar dengan putra tertua keluarga Zhou. Ekspresi Zhou Qigang sedikit terkejut saat melihat seseorang berani mencuri sesuatu darinya. Selama bertahun-tahun, saya telah berpartisipasi dalam banyak lelang. Tapi selama diadakan di Pulau Hong Kong, jika mereka suka, siapapun akan berhenti dan tidak berani menawar. Tapi saya tidak menyangka ada anak buta yang datang hari ini. Sungguh menarik. Tuan, saya akan mencari seseorang untuk memberitahunya. Jika dia tidak memukul kita, dia tidak akan tahu seberapa kuat kita. Tidak perlu. Zhou Qigang sangat murah hati dan menolak saran Sun Yinghan. Kami telah mengatakan bahwa keluarga Zhou kami harus meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Jika kami marah pada orang lain karena masalah sepele seperti itu, maka toleransi kami akan terlalu kecil. Apa maksud tuan muda itu? Mari kita menawar secara adil dengannya. Keluarga Zhou bukan hanya keluarga petani rendahan di Pulau Hong Kong, tetapi juga kelompok caibol nomor 1 di Pulau Hong Kong. Apakah menurut Anda dia akan menjadi lawan saya? Sun Yinghan tersenyum, mengelus jenggotnya dan berkata, benar. Dilihat dari usianya, dia seharusnya menjadi pewaris keluarga tertentu. Tapi di usia yang begitu muda, bisa melelang potongan rambut seharga 20 juta tunai mungkin adalah batasnya. Jika dia ingin menawar denganmu, dia bernilai puluhan juta. Tidak ada peluang. Zhou Qigang tersenyum dan terus mengangkat tanda itu. 21 juta. Melihat harga penawaran Zhou Qigang, orang-orang kaya yang hadir tersenyum.
Bahkan jika reputasi keluarga Zhou tidak digunakan, sumber keuangan Zhou dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 30 juta. Su Chen berbicara lagi. Sepertinya dia tidak ingin memberi Zhou Qigang kesempatan lagi. Yang paling dia benci adalah metode penawaran yang menyebalkan. Lebih baik berterus terang dan selamatkan diri Anda dari masalah. Mereka sebenarnya menawarkan harga tinggi yaitu 30 juta. Orang-orang kaya di lapangan tidak bisa berkata-kata, mata mereka membelalak dan tidak berani berbicara. Ini jelas merupakan tantangan bagi Tuan Zhou. Wajah Zhou Qigang tampak sedikit gelisah. Dia diprovokasi oleh seorang anak laki-laki yang masih muda karena uang. Jika dia tidak melawan, di manakah wajah keluarga Zhou? 40 juta. Haha, kamu ingin bermain denganku, tapi kamu masih tertinggal jauh. Zhou Qigang menawar lagi, dan harga ini hampir membuat takut juru lelang di atas panggung. Dalam benaknya, harga 20 juta benih spiritual ini sudah mahal, namun kini naik 2 kali lipat. Itu semua adalah bonus yang tidak terduga. Benar saja, Tuan Zhou masih sangat kaya. Satu kenaikan berarti 10 juta, yang benar-benar di luar jangkauan keluarga kecil seperti kami. Lalu bagaimana menurutmu? Jika keluarga Zhou tidak memiliki keberanian ini, bagaimana mereka bisa menjadi keluarga pertama di Hong Kong? Sekarang anak itu harusnya tahu apa artinya menang. Namun detik berikutnya, Su Chen menunjukkan kepada semua orang arti sebenarnya dari kemenangan. 100 juta, kata Su Chen dengan tenang. Dilihat dari ekspresi wajahnya, 100 juta itu seperti $1, dan tidak ada salahnya untuk berteriak sama sekali. Mendesis. Tidak ada lagi yang berani berbicara keras di sini. Sial, mereka menambahkan 10 juta, tetapi Anda baru saja menelepon 100 juta. Ini jelas tidak mengikuti rutinitas. Zhou Qigang di ruang VIP hampir muntah darah. Saya langsung tambah 60 juta. Apakah keluarga Anda mencetak uang? Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada begitu banyak orang yang menonton di bawah. Karena dia menginginkannya, berikan saja padanya. Zhou Qigang memegang kepalanya dengan satu tangan, wajahnya tanpa ekspresi. Bagaimanapun, saya hanya memotret kotak benih spiritual ini untuk bersenang-senang. Melihat Zhou Qigang membatalkan pelelangan, ekspresi orang kaya itu sedikit tidak wajar. Tentunya dalam penawaran kali ini, pria tampan dari daratanlah yang menang. Namun tanpa terlihat, dia dan keluarga Zhou telah membentuk keretakan, dan masih belum diketahui bagaimana cara mengatasinya. Sepupu ipar, kamu menghabiskan 100 juta untuk membeli pot berisi benih itu. Bukankah ini sedikit merugi? Kata Guo Chanyu, merasa sedikit tidak layak. Kebetulan ada ruang terbuka di taman kecil sepupumu. Lebih baik mengambilnya kembali dan menanam bunga untuknya daripada membiarkannya kosong. Berhenti, berhenti, berhenti. Jian Yuan berkata dengan cepat. Tidak apa-apa bagi kalian berdua untuk menyebarkan makanan anjing di Zonghai. Sekarang kalian datang ke Pulau Hong Kong untuk menyebarkan makanan anjing. Sudahkah kalian mempertimbangkan perasaan kami sebagai manusia? Ini sangat tidak etis. Jian Yuan tidak bisa berkata-kata. Dia menghabiskan 100 juta untuk membeli beberapa benih hanya untuk menanam bunga untuknya. Kamu bisa pergi ke Long Yuan dan memintanya mengambilkan foto untukmu. Lin Ruohan mengangkat kepala kecilnya dengan sangat arogan. Tidak ada yang bisa kami lakukan terhadap kalian berdua. Melihat keempat orang itu mengobrol dan tertawa, orang-orang kaya yang hadir semuanya memasang ekspresi frustasi. Mereka mungkin tidak tahu orang seperti apa yang telah mereka sakiti secara diam-diam. Jika Anda membuat masalah dengan putra tertua keluarga Zhou, mereka akan menderita di masa depan. Oke, diamlah. Kata juru lelang di atas panggung sambil menyeka keringat dingin. Dia juga diam-diam merasa kasihan pada beberapa orang yang hadir. Setelah menyinggung keluarga Zhou, mereka tidak bisa lagi meninggalkan Pulau Hong Kong tanpa terluka. Selanjutnya, 2 barang lagi dilelang. Namun Su Chen tidak terlalu tertarik dan tidak ikut serta dalam penawaran. Sekitar setengah jam kemudian, pelelangan mencapai tahap akhir. Total ada 12 lot, 11 diantaranya telah dilelang sejauh ini. Dan hal terakhir yang tersisa telah menggugah selera semua orang. Hanya segelintir orang kaya dalam pelelangan yang mengetahui lot terakhir. Dan Zhou Qigang adalah salah satunya. Dia ada di sini hari ini hanya untuk barang lelang terakhir, longan coral. Dan dia berencana untuk mendapatkan karang mata naga dengan segala cara, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendapatkannya. Bab 772. Segera, di bawah ekspektasi semua orang, juru lelang di atas panggung memerintahkan staf untuk menaikkan lot terakhir. Lot itu diletakkan di atas troli, ditutupi dengan kain merah, yang sangat khusyuk. Juru lelang memandang semua penonton sambil tersenyum, mengulurkan tangannya ke kain merah, dan mengangkat tabir misterius dari undian terakhir. Ya Tuhan, apa ini? Melihat karang mata naga yang panjangnya sekitar 1 meter dan tinggi setengah meter itu membuat seru penonton berlama-lama. Bentuk karangnya sangat mirip dengan naga Tiongkok kuno. Sekilas terlihat seperti hidup. Bahkan orang kaya yang tidak tahu apa-apa dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari atas. Sekilas Anda akan tahu bahwa ini sungguh luar biasa. Saya benar-benar menemukan hal seperti itu. Kali ini, bahkan Su Chen pun tampak terkejut. Karang mata naga kaya akan energi spiritual yang sangat murni. Selain itu, terdapat juga energi naga yang sangat lemah yang tersimpan di dalamnya. Sebagai perbandingan, karang mata naga ini lebih berharga untuk digunakan dan dibudidayakan dibandingkan kristal naga di bawah pulau buatan. Sepertinya lelang ini tidak sia-sia.
Su Chen berpikir dalam hati. Meskipun dia sendiri tidak bisa menggunakannya, jika dia membawanya kembali ke Lin Ruohan untuk latihan, itu pasti akan dianggap sebagai harta karun yang unik. Jika saya bekerja lebih keras dan mengangkatnya ke alam setengah dewa, saya khawatir itu tidak akan menjadi masalah. Usai memperkenalkan khasiat karang kelengkeng, para penonton yang kaya raya semuanya terbelalak. Ini hanyalah harta yang tak terkalahkan. Jika Anda bisa mengambilnya kembali, Anda bisa menggunakannya sebagai pusaka keluarga. Melihat ekspresi penonton, juru lelang tersenyum dan berkata, "Sekarang saya umumkan bahwa harga awal karang mata naga ini adalah 100 juta yuan, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1 juta yuan. Mulailah menawar sekarang." Mendesis. 100 juta. Harga awal 100 juta yuan agak menakutkan bagi orang-orang kaya yang hadir. Harga awalnya 100 juta, dan untuk harta karun seperti ini, harga transaksi akhir minimal harus 500 juta. Meski semuanya miliarder, mereka tetap belum berani menawar. Lagi pula, tidak banyak orang seperti Su Chen, yang uangnya berasal dari angin kencang dan bisa dibelanjakan sesuka hati. 110 juta. Saya menambahkan 10 juta ketika saya muncul. Saya benar-benar kaya. Zhou Qigang memandangi karang lengkeng di atas panggung dengan mata menyala-nyala, sudah menunjukkan momentum bahwa ia bertekad untuk menang. 200 juta. Su Chen berkata dengan tenang. Itu dia lagi. Dilihat dari postur tubuhnya, jelas dia ingin melawan Tuan Zhou sampai mati. Itu dia lagi, mencoba merusak perbuatan baikku. Zhou Qigang mengepalkan tinjunya erat-erat, tidak bisa tetap tenang lagi, niat membunuh terungkap di matanya. 300 juta. Semua orang kaya tercengang dan menelan ludahnya. Setiap jaminan kenaikan harga tidak kurang dari 1 juta, namun kedua orang ini menaikkan harga sebesar 110 juta. Adegan seperti itu seperti pertarungan antar dewa, yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. 1 miliar. Engah. Mendengar kutipan Su Chen, orang-orang kaya di tempat tersebut hampir muntah darah. Sial, uang keluargamu tidak terlalu tertiup angin kencangkan. Zhou Qigang di ruang VIP juga hampir pingsan, dan meningkat menjadi 1 miliar. 1 miliar. Setelah berpikir panjang, Zhou Qigang tetap tidak mau melepaskan karang lengkeng, jadi dia menawarkan harga tinggi 1,1 miliar. Sial, aku sudah menghabiskan banyak waktu bersamamu, tapi aku ingin tahu siapa di antara kita yang punya lebih banyak uang. 2 miliar. Berdebar. Tawaran Su Chen membuat pembawa acara di atas panggung langsung berbaring di tanah. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak orang kaya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti Su Chen. Sekalipun keluarga Anda mencetak uang, Anda tidak akan berani membelanjakannya secara boros. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebagai pengawal Zhou Qigang, Sun Yinghan tahu bahwa harga 2 miliar telah mencapai batas tuan mudanya. Meskipun properti keluarga Zhou bernilai puluhan ribu, dia tidak punya banyak uang. Ekspresi Zhou Qigang sangat sedih, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi memotret. Sekarang dia langsung meningkatkannya menjadi 2 miliar, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menawar dengannya. Ayo pergi. Zhou Qigang berkata dengan dingin, ekspresi wajahnya seperti gunung berapi yang akan meletus. Tidak ada keraguan bahwa kesabarannya telah mencapai batasnya. Melihat Zhou Qigang meninggalkan ruang VIP, semua orang yang hadir tahu bahwa dia telah menyerah dalam penawaran, dan karang mata naga secara alami adalah tas orang pedalaman. Izinkan saya bertanya, bahkan Tuan Zhou telah dikalahkan, siapa yang dapat bertarung dengannya? Tidak diragukan lagi Su Chen membeli longan korel seharga 2 miliar. Dan penampilannya dikenang oleh orang-orang kaya yang hadir. Meskipun pelelangan telah selesai, perseteruannya dengan keluarga Zhou baru saja dimulai. Kakak ipar, kamu menghabiskan 2 miliar untuk membeli sebongkah koral. Mungkinkah kamu ingin menaruhnya di rumah sebagai hiasan? Guo Chanyu diam-diam berseru. Siapa bilang sebaiknya dijadikan hiasan? Ini untuk kesehatan sepupumu. Sayang kalau dijadikan hiasan. Jika saya tahu itu akan datang, saya tidak akan makan. 2 gelombang makanan anjing yang tidak terduga hampir membunuh saya. Jian Yuan memutar matanya dan berkata. Lin Ruohan terkekeh ke samping, wajahnya memerah karena malu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kebahagiaan. Setelah itu, Su Chen dan staf lelang mendiskusikan detail spesifiknya dan kembali ke hotel. Saat ini, di kamar presidensial gedung New Century, ekspresi Zhou Qigang tidak yakin, seolah dia ingin memakan seseorang. Tuan, serahkan masalah ini padaku dan aku akan memastikan bahwa aku membawakanmu karang lengkeng. Sun Yinghan membungkuk dan berkata. Tunggu sebentar. Zhou Qigang menghentikannya pada waktu yang tepat dan berkata. Sekarang banyak orang yang mengetahui bahwa ada konflik di antara kami berdua. Jika kami saling merampok secara terang-terangan, pasti akan menimbulkan rumor, yang akan berdampak buruk pada reputasi keluarga Zhou, jadi kami perlu memikirkan solusi lain untuk mendapatkan karang mata naga. Apakah Tuan Muda sudah memikirkan solusi yang cocok? Nah, kalau orangnya sudah datang, saya akan berikan instruksinya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan kembali karang mata naga itu. Zhou Qigang diam-diam menyesali bahwa jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya, dia seharusnya memberitahu penyelenggara lelang bahwa dia tertarik pada karang lengkeng dan meminta mereka untuk menjualnya kepadanya dengan harga yang sesuai. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. 2 jam kemudian, Su Chen membawa ketiga wanita itu dan makan di luar sebelum kembali ke hotel. Dan beberapa artefak magis yang baru saja dia foto juga dikirim kembali. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, yang utama adalah karang mata naga. Su Chen sudah lama ingin mencari tahu.
Dang dang dang. Namun saat ini, ada ketukan di pintu kamar Presidential Suite. Bersambung.